Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang dihormati Dr. Nurbanu Mahadir Naidu sebagai dosen mata kuliah HMS 3013 yang selama ini sudah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan saya hormati pula kepada Saudari Nurul Ayu Anggraini sebagai pembicara pada bual bicara kali ini. Tak lupa kepada hadirin yang juga menyempatkan hadir pada bual kali ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afif Hilmi dengan nomor matriks D202111011059. Ingin memenuhi penilaian tugasan pentafsiran akhir final assignment pada semester ini. Di sini saya selaku moderator jalannya acara bual bicara yang bertajuk Hak Saya Sebagai Warga Negara Adalah dan Tanggung Jawab Saya Sebagai Warga Negara Adalah. Di acara kali ini saya tak sendiri, saya yakin hadirin sekalian sudah tak sabar mengetahui siapa pembicara pada bual kali ini. Pembicara kali ini sangat luar biasa dikarenakan merupakan seseorang yang sangat cantik dan sangat berani. Tentu saja pembicara kali ini sama seperti saya, berasal dari Indonesia dan sangat luar biasa dan juga sangat baik. Tak lamalah saya ucapkan selamat datang Saudari Nurul Ayu Anggraini sebagai pembicara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nurul Ayu Anggraini yang sudah sedia meluangkan waktu untuk berkongsi ilmu pada pagi hari ini. Baik, sama-sama saudara moderator, terima kasih pula sudah sedia untuk menunjuk saya sebagai bual bicara pada pagi hari ini dengan tema yang begitu menarik untuk dibahas. Dengan adanya bual bicara yang sangat berkompeten ini, kita dapat menuntaskan berbagai macam persoalan dengan tema yang begitu menarik. Saya sendiri sangat senang atas ketersediaan Saudari Nurul Ayu mau mengikuti maklumat pada pagi hari ini. Saudari Nurul Ayu ini merupakan pelajar asal Indonesia yang mengikuti study exchange atau pertukaran pelajar di Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Oke, baiklah, saya teruskan saja dengan persoalan yang pertama. Soalan pertama yaitu apa yang dimaksud sebagai warga negara? Boleh terangkan sedikit, Nurul Ayu? Baik, terima kasih Saudari Afif atas soalan pertama yang diajukan. Perkataan warga negara berasal daripada perkataan civic atau civitas, yang bermaksud anggota warga negara yang berasal dari negara dan kota. Manakala istilah warga negara adalah hasil terjemahan perkataan bahasa Inggris, yaitu citizenship yang mempunyai maksud warga negara. Dengan kata lain, warga negara ialah anggota sesebuah negara yang mempunyai kedudukan istimewa terhadap negaranya dan mempunyai hubungan timbal balik, hak dan kewajiban terhadap negaranya. Warga negara pula dibagi menjadi dua macam, yang mana terdiri dari warga negara asli dan warga negara asing. Yang mana penjelasannya warga negara asli merupakan asli dari sebuah negara tersebut
Sedangkan warga negara asing merupakan penduduk dari suku bangsa keturunan di luar negara tersebut. Oke, terima kasih Saudari Nurul Ayu atas pengkongsian yang sangat jelas dan yang sangat bermakna. Kesimpulan yang saya dapat dari Saudari Nurul Ayu sendiri, definisi warga negara yaitu sebagai orang yang mempunyai kedudukan istimewa terhadap negaranya dan mempunyai hubungan timbal balik, hak dan kewajiban terhadap negaranya, dan mempunyai juga perbedaan yang ada di dalam penduduknya. Baiklah, setelah kita sudah mengetahui dari maksud warga negara itu sendiri, selanjutnya kita akan meneruskan persoalan seterusnya. Untuk persoalan yang seterusnya yaitu berbunyi, apa sajakah fungsi sebagai warga negara dan apakah hak-hak dasar sebagai warga negara itu sendiri sudah diatur? Terdapat beberapa fungsi warga negara, yaitu pertama, fungsi menegakkan undang-undang dan kerajaan yang sah dan berdaulat. Kedua, menyertai usaha pertahanan negeri mengikut kapasiti dan bidang masing-masing. Ketiga, menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, tertakluk kepada peraturan dan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kelima, kekalkan perpaduan dan keutuhan negara. Patuhi asas-asas negara, undang-undang dan kerajaan tanpa pengecualian. Dan keenam, turut serta dalam pembangunan untuk membina negara. Untuk menjawab soalan kedua, bahwa hak dasar warga negara telah diatur oleh Perlembagaan Malaysia dengan menggunakan istilah kebebasan asasi. Dalam Perlembagaan Malaysia secara umum telah disebut tentang hak dan kebebasan setiap warga negara yang dijamin oleh negara, di antaranya adalah yang pertama, hak atas kebebasan diri pada pasal 5. Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diambil nyawanya dan dihilangkan kebebasan dirinya melainkan berdasarkan undang-undang. Pengadilan berhak melepaskan dia jika dia didapati bahwa dia ditahan karena menyalahi sebab-sebab dia ditangkap. Yang kedua, hak atas kebebasan dari perbudakan dan kerja paksa. Pasal 6. Bagian pertama dan kedua menyebutkan tidak seorang pun boleh ditahan sebagai abdi atau hamba dan kerja paksa. Tetapi Undang-Undang Persekutuan boleh membuat peruntukan untuk mengadakan khidmat bagi negara. Bagian ketiga menyebutkan kerja-kerja yang berkaitan dengan hukuman tahanan tidak dapat dikatakan sebagai kerja paksa. Yang ketiga, hak persamaan pada pasal 8. Bagian pertama dan kedua menyebutkan bahwa semua warga negara adalah berhak mendapatkan perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang dan setiap warga negara tidak boleh dibedakan atas sebab agama, kaum atau bangsa,
keturunan atau tempat lahir. Bagian ketiga menyebutkan bahwa tidak boleh ada pembedaan kepentingan seseorang disebabkan ia merupakan rakyat raja negeri bagian. Bagian keempat menyebutkan bahwa pihak berkuasa tidak boleh membedakan seorang sebab ia menetap atau menjalankan perniagaan di negara bagian persekutuan di luar wewenang pihak yang berkuasa. Bagian keempat, hak kebebasan bergerak dan larangan buang negeri atau diusir pada pasal 9. Bagian pertama menyebutkan bahwa tidak ada warga negara yang boleh dibuang negeri atau diusir atau ditahan masuk ke dalam persekutuan. Bagian kedua adalah menyebutkan bahwa setiap warga negara adalah berhak bebas bergerak dan menetap di seluruh persekutuan. Kebebasan bergerak bagi warga negara di seluruh persekutuan dibatasi oleh salah satu empat asa. Yang pertama keselamatan, yang kedua keamanan umum, yang ketiga kesehatan umum, dan yang terakhir hukuman bagi persalahan. Yang kelima, kebebasan mengeluarkan pendapat atau berkumpul dan berpersatuan, pasal 10. Bagian pertama dan kedua menyebutkan bahwa perlembagaan persekutuan menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berpersatuan. Walau bagaimanapun, parlemen dapat memberikan batasan yang dirasakan perlu demi menjaga keselamatan persekutuan dan negara-negara bagian ketentraman umum. Kebebasan mengeluarkan pendapat ini dibatasi dengan kata-kata yang melanggar hak keutamaan parlemen dan dewan negeri. Mengeluarkan kata-kata fitnah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Yang keenam, kebebasan beragama pada pasal 11. Bagian pertama pasal ini menyebutkan bahwa agama Islam sebagai agama resmi Persekutuan Tanah Melayu. Akan tetapi, setiap warga negara masih berhak untuk mengamalkan agamanya sendiri. Bagian kedua menyebutkan bahwa tidak seorang pun juga yang dipaksa untuk membayar pajak jika hasil dari pajak itu adalah bertujuan untuk membiayai suatu agama. Bagian ketiga menyebutkan setiap organisasi berhak untuk mengatur urusan agamanya, membentuk atau mendirikan yayasan untuk kemajuan dan kebaikan agamanya. Yang ketujuh, hak atas pendidikan pada pasal 12, yang mana bagian pertama menyebutkan bahwa pengelolaan setiap yayasan pendidikan, penerimaan pelajar atau mahasiswa, dan pembiayaan pemerintah tidak boleh membedakan antara kaum, keturunan, dan tempat lahir. Bagian ini juga ada menyebutkan tentang keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah dibagi sama ratakan. Bagian kedua menyebutkan bahwa setiap organisasi keagamaan berhak mendirikan institusi-institusi pendidikan anak-anak dalam komunitas mereka. Bagian ketiga menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa menerima ajaran-ajaran atau mengambil bagian dalam upacara atau sembahyang suatu agama yang lain daripada agamanya sendiri. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah hak terhadap harta dalam pasal 13, yang mana bagian pertama menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dihilangkan hartanya, kecuali berdasarkan undang-undang. Bagian kedua menyebutkan bahwa tidak ada satu undang-undang pun boleh membuat tuntutan untuk mengambil atau menggunakan harta-harta secara paksa dengan tidak ada ganti rugi yang seimbang.
Oke, baiklah. Apa yang saya dapatkan dari pengkongsian ini yaitu bahwa warga negara memiliki fungsi sangat penting bagi sebuah negara, yang mana warga negara juga memiliki hak-hak dasar dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Perlembagaan Malaysia. Hal ini bertujuan juga untuk mengatur dan menjaga dari hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negaranya. Oke, lanjut pada soalan berikutnya ya. Apa saja yang perlu diketahui atas kepentingan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara? Setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing, yang mana hak dan tanggung jawab itu sendiri sudah ada pada diri warga negara. Hak ialah sesuatu yang diperoleh atau diterima oleh seseorang jika telah menjalankan beberapa ciri activity. Hak boleh dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul tanggung jawab atas segala sesuatu atau memberi tanggung jawab dan menanggung akibatnya. Dengan begitu, warga negara memiliki kepentingan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, yang mana hak diantaranya: yang pertama, mewujudkan persekitaran hidup yang seimbang dan harmoni. Kedua, menyayangi dan memupuk antara satu sama lain antara individu, tidak membuat perbedaan menjadi perpecahan tetapi memberi tumpuan kepada matlamat yang sama. Yang ketiga, mengelakkan perselisihan paham antara kaum. Yang keempat, menjamin kebebasan hak asasi warga negara. Selanjutnya tentang tanggung jawab warga negara yang tak kalah pentingnya dengan hak, yang mana antara tanggung jawab dan hak harus seimbang agar menjadi warga negara yang baik. Tanggung jawabnya antara lain: yang pertama, melihat dan melestarikan nama dan bangsa-bangsa sebagai negara independen, berdaulat, beradab dan martabat. Yang kedua, menjalankan asosiasi dan serikat pekerja antara orang-orang dengan warga negara untuk menciptakan kecerahan dan kehidupan yang mutakhir. Yang ketiga, perbaiki wawasan nasional untuk meningkatkan rasa nasional, usia nasional, dan semangat nasional. Oke, terima kasih Nurul Ayu. Setelah kita mendengarkan penerangan yang diberikan oleh Saudari Nurul tentang kepentingan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, kepentingan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, kedua-duanya saling berkait, di mana rakyat terus menyumbang kepada negara untuk menjaga keutuhan negara yang mereka tinggali. Oke, lanjut soalan berikutnya, yaitu persoalan yang terakhir. Bagaimana cara menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara kepada negara? Setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing, yang mana hak dan tanggung jawab itu sendiri sudah ada pada diri warga negara. Hak ialah sesuatu yang diperoleh atau diterima oleh seseorang jika telah menjalankan beberapa ciri activity. Hak boleh dimiliki
telah melaksanakan kewajiban. Sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul tanggung jawab atas segala sesuatu atau memberi tanggung jawab dan menanggung akibatnya. Dengan begitu, warga negara memiliki kepentingan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, yang mana hak di antaranya: yang pertama, mewujudkan persekitaran hidup yang seimbang dan harmoni. Kedua, menyayangi dan memupuk antara satu sama lain antara individu, tidak membuat perbedaan menjadi perpecahan tetapi memberi tumpuan kepada matlamat yang sama. Yang ketiga, mengelakkan perselisihan paham antara kaum. Yang keempat, menjamin kebebasan hak asasi warga negara. Selanjutnya tentang tanggung jawab warga negara yang tak kalah pentingnya dengan hak, yang mana antara tanggung jawab dan hak harus seimbang agar menjadi warga negara yang baik. Tanggung jawabnya antara lain: yang pertama, melihat dan melestarikan nama dan bangsa-bangsa sebagai negara independen, berdaulat, beradab, dan martabat. Yang kedua, menjalankan asosiasi dan serikat pekerja antara orang-orang dengan warga negara untuk menciptakan kecerahan dan kehidupan yang muktahir. Yang ketiga, perbaiki wawasan nasional untuk meningkatkan rasa nasional, usia nasional, dan semangat nasional. Oke, terima kasih atas soalan yang telah dikemukakan. Dalam menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara kepada negara dengan cara: yang pertama, setiap warga negara berkewajiban mempertahankan kedaulatan negara. Yang kedua, setiap rakyat wajib membayar cukai dan levy yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mematuhi dan menjunjung asas negara, undang-undang dan pemerintahan tanpa terkecuali. Yang keempat, setiap warga negara wajib menaati semua hukum yang berlaku di wilayah Malaysia. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan bangsa agar negara dapat maju dan membangun dengan lebih baik. Selain itu, warga negara haruslah mempunyai sikap dan tingkah laku yang baik terhadap negara sendiri dan negara agar negara sendiri tidak dipermalukan oleh negara lain. Hal ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air terhadap negara kita sendiri. Oke, terima kasih Nurul Ayu. Dengan berakhirnya soal tanya jawab tadi, mari kita tutup dengan memberikan rumusan daripada keseluruhan perbincangan yang kita bincangkan tadi. Berkenaan hak saya sebagai warga negara adalah, dan tanggung jawab saya sebagai warga negara adalah. Oke, kesimpulannya dari hak dan tanggung jawab sebagai rakyat kepada negara adalah segala sikap dan tingkah laku yang saling berkait antara satu sama lain, di mana sikap dan tingkah laku ini haruslah menjaga marwah dan nama baik negara, agar nama baik negara tidak dirusak di mata negara lain. Selain sikap dan tingkah laku ini adalah untuk memupuk rasa cinta akan tanah air, yaitu jika ada rasa tanggung jawab sebagai rakyat kepada negara, Anda hendaklah terus menyumbang kepada negara Anda dengan baik. Mungkin kita akhiri di sini dulu ya. Esok kita sambung lagi jika esok dapat berjumpa kembali. Di sini saya Afif Hilmi, pelajar HMS 3013, dan bersama rekan saya Nurul Ayu Anggraini mengakhiri perbulan pagi hari ini. Mungkin andai ada tersalah kata atau perbuatan sepanjang penyampaian persoalan, mohon dimaafkan ya. Kesilapan hanya datang dari diri saya sendiri,
dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.